Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari rancangan penelitian dengan dosen mata kuliah Dr. Novi Fitria, MSI, MT. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 1. Perkenalkan, saya Winda Oktiawati, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Analis Aviasi, program studi D3 Analis Kesehatan, dengan NIM 2011 E2063. Dalam tugas kali ini, saya mengambil judul yaitu hubungan kadar HbA1c terhadap glukosa darah pada pasien diabetes mellitus dalam program pengendalian penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani Citerep, Bogor. Latar belakangnya sendiri, diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana penderitanya tidak bisa, tubuh penderitanya tidak bisa secara otomatis mengendalikan kadar gula atau glukosa dalam darahnya. Kadar glukosa di dalam darah bisa tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Insulin sendiri adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin memasukkan gula ke dalam sel sehingga dapat menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi menurut Setiono tahun 2005. Menurut survei yang dilakukan World Health Organization atau WHO, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat, dengan prevalensi 8,4% dari total penduduk. Diperkirakan pada tahun 2000 terdapat 101 juta pengidap diabetes mellitus, dan pada tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 366 juta penderita. Pemeriksaan kadar gula darah dipakai untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kadar gula darah, serta untuk memonitoring hasil pengobatan pasien dengan diagnosa diabetes mellitus atau DM. Peningkatan kadar gula darah biasanya disebabkan oleh diabetes mellitus atau kelainan hormonal di dalam tubuh. Kedua studi penting dari Diabetes Control and Complication Trial atau DCCT pada diabetes tipe 1 dan United Kingdom Prospective Diabetes Study atau UKPDS pada diabetes tipe 2 menekankan peran HbA1c dalam manajemen diabetes. Hubungan antara HbA1c dan komplikasi diabetes dikonfirmasi dan perlunya kontrol glikemik yang memadai di garis bawahi. HbA1c atau hemoglobin glikolisasi adalah tes untuk mengetahui tingkatan gula yang berikatan dengan hemoglobin A sepanjang umur sel darah merah. HbA1c pada penderita diabetes mellitus semakin berisiko terkena komplikasi. Pada penderita diabetes mellitus sebaiknya dipertahankan berada di bawah kadar 8%. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hubungan kadar HbA1c terhadap glukosa darah pada pasien diabetes mellitus pada dalam program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani Citerep, Bogor. Untuk tujuan penelitiannya ada dua tujuan umumnya, yaitu untuk mengetahui kadar HbA1c dan glukosa darah pada penderita diabetes mellitus pada program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani Citerep, Bogor. Dan tujuan khususnya yang pertama, untuk menentukan hubungan kadar HbA1c dan glukosa darah pada penderita diabetes mellitus pada program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani Citerep, Bogor. Yang kedua, untuk menentukan kadar HbA1c pada penderita diabetes mellitus pada program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani. Dan yang ketiga, untuk menentukan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus pada program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, hipotesisnya H0 itu tidak ada hubungan antara kadar HbA1c dengan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis di Klinik Insani. HA-nya itu ada hubungan antara kadar HbA1c dengan kadar glukosa darah
pada pasien diabetes mellitus program pengolahan penyakit kronis atau prolanis di klinik Insani. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang saya kutip untuk penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.